Dalam suatu lembaga atau organisasi atau perkumpulan, tentu di situ ada namanya anggota, ada namanya anak buah, ada juga namanya itu ketua atau kepala atau pemimpin. Nah, di situ seorang pemimpin itu bertugas bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi yang dilakukan oleh anggotanya. Sehingga seorang pemimpin itu otomatis akan memberikan semangat, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan dukungan tentang apa saja yang sekiranya itu bermanfaat dan baik bagi anggotanya maupun organisasinya atau perkumpulannya tersebut. Demikian juga jika misalnya suatu saat si anggota atau si anak buah itu melakukan suatu kesalahan, maka tidak segan-segan sang pemimpin itu akan mengingatkan anak buah tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang serupa. Karena semua itu demi kebaikan bersama, demi kemajuan sebuah organisasi, demi terciptanya kedamaian dan kebahagiaan bersama. Namun ini ada hal yang berbeda yang diungkapkan oleh salah seorang habib yang menyikapi tentang polemik nasab di negeri ini. Kita simak bersama videonya. Perlu antum peduli dengan orang-orang yang mengkritik antum. Jadi ini adalah Pak Taufik Assegaf ya. Sebagaimana kita ketahui dia adalah ketua dari Robito Alawiyah yang selama ini menaungi para habaib yang ada di Indonesia. Jadi pesannya seperti itu, tidak perlu menanggapi apa yang sudah dikritikkan oleh masyarakat kepada para habaib yang ada di negeri ini. Kita lanjut dulu videonya. Kita ini sensitif kadang-kadang. Ada orang mencaci kita, sakit hati. Antum kalau jadi habaib, dengarkan baik-baik. Jangan cari muhibbin. Padahal tentang polemik nasab yang ada di negeri ini ya, sebagaimana kita ketahui dan kita simak selama ini, kita itu rakyat Indonesia, orang-orang pribumi Nusantara itu bukan mencaci atau melakukan hal yang tidak pantas kepada mereka, tapi cuma mengkritik tentang adab atau sopan santun atau tingkah laku yang sering mereka pertontonkan selama ini, yang semua itu bertentangan dengan apa yang sudah selama ini diajarkan oleh para wali songo di negeri ini. Jadi yang namanya kritikan itu kan sesuatu hal masukan yang sifatnya itu membangun ya. Jika misalkan ada suatu anggota melakukan kesalahan kemudian dikritik, itu kan tujuannya untuk kebaikan. Tapi di sini Pak Taufik Assegaf malah menanggapi berbeda. Padahal selama ini kita lihat di video di YouTube dan di media sosial lainnya, kita kan tahu ada segelintir oknum habib itu yang sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Misalkan dalam sebuah ceramah dia mengatakan caci maki dan hinaan, dia juga sering menghina pejabat negara, dan hal itu tentu bertentangan dengan aturan negara, juga bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dalam hal ini oknum habib tersebut juga mendapat kritikan dari masyarakat luas karena sikapnya yang seperti itu. Sebab mereka itu mengkritik karena selama ini menganggap bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Nabi sebagaimana yang sering mereka gembor-gemborkan selama ini. Lah menanggapi hal itu harusnya seorang ketua atau pemimpin itu menyikapinya dengan bijaksana, sehingga orang yang dimaksud itu diberi pembelajaran, diberitahu agar jangan sampai melakukan hal yang serupa yang berupa kesalahan yang menyebabkan rakyat di Indonesia itu menjadi tidak suka. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Pak Taufik Assegaf malah bersikap atau berpendapat seperti yang ada di video awal tadi. Padahal sebagaimana kita ketahui, para habaib yang ada di Indonesia ini hingga saat ini kan belum bisa menjawab tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu memang benar, bahwa ternyata memang nasab para habaib yang ada di Indonesia ini nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan buktinya hingga saat ini juga tidak ada bantahan dari mereka. Ini kan sudah valid. Kemudian jika misalkan melalui tes DNA, itu kan dari mereka juga belum ada yang mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Kita juga tidak tahu apakah mereka sudah melakukan tes DNA atau belum, kita juga tidak tahu. Tapi misalkan sudah melakukan tes DNA, itu harusnya dipublikasikan hasilnya seperti apa. Berbeda dengan wali songo ya, para dzurriyyah wali songo itu kan selama ini kita ketahui bahwa mereka itu adalah dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi, dan ternyata memang terbukti baik melalui data, baik melalui kitab nasab, baik melalui tes DNA, bahwa ternyata mereka para dzurriyyah wali songo itu memang tersambung kepada Rasulullah. Kemudian para Habib Alawi ini kan hingga saat ini belum ada konfirmasi yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dan ini memang harus diluruskan karena hal ini menyangkut kebaikan umat manusia,
khususnya umat muslim di Indonesia ini. Sebab apa? Sebab jika selama ini orang-orang muslim di Indonesia itu kan pahamnya para Habib itu adalah dzurriyyah Nabi, tapi ketika melihat kelakuan dari mereka, segelintir oknum dari mereka yang bertentangan dengan ajaran Nabi, orang kan jadi bertanya, masa sih cucu Nabi kok seperti ini kelakuannya? Kan seperti itu. Kemudian berganti waktu muncul tesis ilmiah Yai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa ternyata nasab para habaib ini tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, dan ini adalah data yang terbaru dan valid. Sehingga misalkan para habaib ini masih tidak mau mengakui diri bahwa mereka itu bukanlah cucu Nabi, ya kita rakyat Indonesia tetap akan menuntut pembuktian bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Jika tidak bisa membantah kajian ilmiah Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya harusnya berani melakukan tes DNA. Sebab kita rakyat Indonesia selama ini kan seolah-olah itu merasa dibohongi ya, karena selama ini kita taunya itu para habaib adalah cucu Nabi, itu kata orang-orang dahulu. Tapi ternyata setelah muncul data fakta baru bahwa para habaib adalah bukan cucu Nabi, ini kan sangat mengagetkan. Sehingga misalkan para habaib ini memang benar-benar ingin melakukan kebaikan, harusnya mereka itu berani mengkonfirmasi, atau kalau misalkan tidak terkonfirmasi bahwa mereka adalah bukan cucu Nabi, harusnya mereka itu berani mengakui diri bahwa mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Sesimpel itu saja. Tapi sebagaimana kita lihat selama ini, justru para habaib itu malah justru menggiring opini, mengalihkan isu yang seolah-olah isu seperti ini tidak ada. Padahal ini adalah fakta yang harus disikapi oleh semua orang yang ada di negeri ini. Tidak hanya bagi rakyat jelata, tidak hanya bagi para kiai dan ulama, tapi termasuk para pejabat negara itu harusnya terlibat menyikapi hal tersebut. Karena ini kan menyangkut umat Islam yang ada di Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui, penduduk di Nusantara ini, penduduk di Indonesia ini, penduduknya itu mayoritas itu beragama Islam. Jadi semua itu harus ada kejelasan, harus ada kebenaran yang valid. Jika misalkan orang-orang di Indonesia yang mayoritas berpenduduk agama Islam itu kok merasa tertipu dengan pengakuan oknum Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi, itu harus dikonfirmasi kebenarannya. Sehingga harusnya itu ada debat ilmiah, atau kalau tidak itu dilakukan tes DNA, sehingga semuanya itu terungkap, semua itu terbukti bahwa para Habib itu cucu Nabi ataukah bukan. Cuma seperti itu saja. Kalau sudah ada hasil itu, kita orang Indonesia, terutama yang muslim, itu sudah tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan apa yang harus dilakukan sebagai orang muslim yang taat kepada Kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi, yang sekarang itu terbukti dan terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah para dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa para Wali Songo itu datangnya itu jauh lebih dulu daripada para habaib dari Yaman ini. Jauh atau lama jarak waktunya itu sekitar 500 tahunan. Jadi sebuah perjalanan panjang atau waktu yang sangat panjang jarak antara kedatangan Wali Songo dengan kedatangan para habaib yang ada di negeri ini. Para Wali Songo itu datang ke Nusantara itu dahulu sebelum Indonesia ada, sebelum penjajahan Belanda datang. Dan kala itu Nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang semuanya itu masih terpisah-pisah dan belum menjadi suatu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun para Habib imigran dari Yaman ini kan datangnya itu karena didatangkan oleh Belanda ketika Belanda menjajah Nusantara. Dan kala itu Belanda itu mendapat banyak sekali perlawanan dari orang-orang pribumi Nusantara, terutama mereka itu dipelopori oleh para keturunan Nabi, yakni keturunan Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Sehingga para Habib ini didatangkan oleh Belanda mungkin untuk menghalang-halangi pergerakan orang-orang pribumi Nusantara yang sudah bosan hidup dalam penjajahan Belanda. Namun sekarang faktanya kan berubah. Dahulu sebutan Habib itu adalah sebutan untuk orang yang dikasihi, orang yang dicintai. Tapi sekarang kan dimaknai bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi. Semua itu bukan tanpa alasan ya, karena segelintir oknum dari mereka itu sering mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Katanya dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Sehingga semua itu perlu pembuktian. Jadi misalkan tidak bisa debat ilmiah melawan Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya harusnya berani melakukan tes DNA agar semuanya itu terungkap, agar semuanya itu jelas, sehingga rakyat Indonesia itu bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan damai, tanpa ada kebohongan yang terstruktur di negeri ini.